Halo semuanya, selamat datang di konten cerita Dragon Ball. Cerita Dragon Ball kali ini adalah cerita asal mula paling awal dari seluruh cerita Dragon Ball. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Cerita berawal dari sebuah desa terpencil. Hiduplah seorang anak bernama Son Goku. Dia adalah tokoh utama dari seluruh cerita Dragon Ball. Dikisahkan kalau Son Goku adalah anak yang jago bela diri. Setiap hari rutinitasnya adalah latihan, dan latihan. Dari kejauhan datanglah seorang gadis dengan kendaraannya ke desa tersebut. Nama gadis tersebut adalah Bulma. Terlihat dia sedang mengecek sesuatu dengan alatnya. Goku berencana untuk berangkat mencari sarapan. Lalu dia pamit kepada sebuah bola dengan bintang di dalamnya dan memanggilnya kakek. Sesaat sebelum pergi ternyata bola tersebut mengeluarkan cahaya dan itu membuat Goku bingung. Karena hal tersebut tak pernah terjadi, tapi Goku pun mengabaikannya. Lalu dia pun pergi ke sebuah danau untuk menangkap ikan yang akan dijadikan sarapan. Uniknya Goku adalah dia adalah anak yang memiliki ekor seperti kera. Dengan ekor tersebut, Goku memancing ikan di danau itu. Berhasillah dia menangkap ikan raksasa untuk sarapannya. Lalu Goku pun menenteng hasil buruannya ke arah pulang. Tapi tiba-tiba muncullah Bulma dengan kendaraannya yang sedang melaju kencang. Secara mendadak menabrak Goku beserta buruannya. Bulma panik karena mengira telah membunuh seseorang. Namun Goku ternyata tidak terluka sedikitpun. Goku yang kesal dan mengira kendaraan itu adalah monster, langsung mengangkat dan melempar Bulma dan kendaraannya. Semakin panik, Bulma menembak Goku dengan senjatanya, tapi ternyata senjata pun tidak mempan terhadap Goku. Akhirnya Bulma pun menyerah. Goku yang dari lahir tidak pernah melihat manusia lain, terutama wanita, pun bertanya siapa Bulma. Bulma pun menjawab kalau dia adalah seorang perempuan. Goku mengecek bagian bokong Bulma untuk memastikan apakah Bulma juga memiliki ekor. Sedangkan Bulma melihat ekor Goku sebagai aksesoris tipuan saja. Karena ini pertama kalinya Goku bertemu perempuan, dan salah satu pesan kakek Goku adalah untuk berbuat baik jika bertemu perempuan. Goku menawarkan diri untuk memasak makanan untuk Bulma di rumahnya. Berangkatlah mereka menuju rumah Goku. Sesampainya di rumah, Goku melihat bola berbintang itu bersinar lagi. Bulma yang melihat bola itu pun langsung menyebut itu adalah bola naga atau Dragon Ball. Bulma langsung memegang bola milik Goku. Namun Goku langsung merebutnya kembali dan bilang itu adalah kakeknya. Jadi jangan kurang ajar terhadap kakeknya. Bulma yang tergelitik dengan ucapan Goku langsung mengeluarkan dua bola yang serupa juga. Goku pun bertanya kenapa bisa punya dua kakek. Bulma berkata bahwa itu adalah bola naga atau Dragon Ball. Bola itu bersinar ketika berdekatan dengan bola naga lainnya. Bulma pun sedang meneliti dan menemukan fakta tentang Dragon Ball. Di lain tempat, sekelompok bandit dipimpin oleh Pilaf dan dua anak buahnya yaitu Shu dan Mai menemukan Dragon Ball. Mai, salah satu anak buah Pilaf, bercerita bahwa Dragon Ball adalah 7 buah bola naga yang jika terkumpul akan memunculkan Dewa Naga dan akan mengabulkan satu permintaan, termasuk permintaan untuk menguasai dunia. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bulma, dia pun meminta Dragon Ball milik Goku, tapi Goku tetap menolak. Bulma pun menawarkan untuk menyentuh bokongnya, asal Goku memberikan Dragon Ball. Tapi Goku tetap menolak dan mengatakan bahwa bokongnya kotor dan tak tertarik. Bulma kesal dibilang begitu, tapi dia menawarkan hal yang lain. Dia bilang kalau Goku ikut dengannya, dia bisa mendapatkan banyak pengalaman baru, bahkan bisa semakin kuat melebihi kakeknya. Akhirnya Goku pun setuju melakukan perjalanan bersama Bulma. Bulma menunjukkan alat kompas yang disebut Dragon Radar kepada Goku. Dengan alat tersebut, dia bisa mengetahui lokasi Dragon Ball yang lainnya. Lalu berangkatlah mereka mencari Dragon Ball lainnya. Sampai akhirnya larut malam, mereka berhenti di sebuah tanah lapang untuk beristirahat. Bulma mengeluarkan sebuah benda seperti kapsul. Bulma melempar kapsul tersebut dan berubah menjadi sebuah rumah. Goku yang kaget langsung mengira bahwa Bulma adalah penyihir. Bulma menenangkan Goku dan mempersilahkan dia masuk sambil menjelaskan bahwa itu adalah hasil teknologi dari perusahaan miliknya, Capsule Corp. Goku juga melihat banyak hal baru seperti televisi yang membuatnya heran kenapa bisa ada orang di dalam kotak. Bulma pun meminta Goku untuk mandi
karena tidak pernah mandi selama ini. Pada saat sedang memandikan Goku, ekor dari Goku langsung mengambil sikat dari tangan Bulma dan menyikat sendiri tubuhnya. Bulma pun terkejut, tapi Goku menjelaskan bahwa dia punya ekor karena dia adalah seorang laki-laki. Bulma yang belum pernah lihat laki-laki telanjang pun hanya bisa percaya. Mai, anak buah Pilaf, mengabarkan bahwa ada tanda-tanda keberadaan Dragon Ball di sebuah lembah terpencil, dan dia bersama Shu diminta Pilaf untuk mengecek ke sana. Goku yang sedang bersantap malam bersama Bulma merasa tidak suka dengan sajian dari Bulma. Dia mengatakan akan berburu makanan saja dan akan membawa makanan buat Bulma. Lalu berangkatlah dia ke hutan sekitarnya. Di sana dia melihat pesawat yang dia kira sebagai burung yang besar, yang ternyata adalah pesawat yang dikendarai oleh Shu dan Mai. Goku langsung menghampiri ke tempat pesawat itu mendarat. Belum sempat bicara banyak dengan Shu dan Mai, tiba-tiba muncul sekelompok serigala liar yang langsung menyergap mereka. Shu dan Mai yang ketakutan langsung kabur. Sebaliknya, Goku malah bahagia karena serigala liar itu akan dijadikan hasil buruan untuk makan malam. Shu dan Mai berusaha kabur dengan pesawat mereka, sementara Goku yang masih menganggap pesawat itu adalah sebagai burung besar tidak rela melepaskannya. Dengan tongkatnya yang bisa memanjang, Goku pun menghancurkan pesawat milik Shu dan Mai itu. Walaupun akhirnya Goku menyadari kalau itu ternyata bukan burung sungguhan. Lalu Goku pun kembali ke rumah dan menawarkan Bulma hasil tangkapannya untuk makan malam. Tapi Bulma pun terkejut dan menyuruh Goku untuk tinggal di luar seketika dia tahu bahwa hasil buruan Goku adalah kelabang raksasa dan serigala liar. Keesokan paginya, seperti biasa, Goku selalu berlatih bela diri. Salah satunya adalah mengangkat dan menghancurkan batu besar. Tiba-tiba salah satu batu besar yang diangkat Goku ternyata adalah seekor kura-kura laut. Bulma pun yang baru terbangun melihat kura-kura laut juga merasa heran karena jarak dari laut begitu jauh. Si kura-kura pun meminta air asin dan juga rumput laut saking laparnya. Goku yang melihat si kura-kura memutuskan untuk mengantarkannya kembali ke laut. Namun karena merasa laut sangat jauh, sekitar 120 km dari lokasi mereka sekarang, Bulma pun tak setuju dan meminta Goku fokus untuk menemaninya mencari Dragon Ball. Tapi Goku tidak peduli karena Goku merasa salah satu alasannya untuk ikut Bulma adalah bisa melihat dunia luar termasuk laut. Goku pun langsung menggendong si kura-kura berjalan ke arah laut. Bulma emosi dan mengusir Goku. Belum juga jauh melangkah, Bulma berpikir bahwa dia butuh satu Dragon Ball milik Goku dan juga takut dengan adanya banyak hewan buas di sekitarnya. Bulma langsung tancap gas mengejar Goku dan mengatakan bahwa Goku lah yang butuh dirinya. Lalu lanjutlah mereka ke arah laut. Akhirnya setelah menempuh perjalanan cukup jauh, tibalah mereka di pantai. Bukan hanya si kura-kura yang senang, tapi juga Goku yang selama ini belum pernah melihat laut. Si kura-kura dengan terharu berterima kasih karena sudah dikirim balik ke laut. Sesaat sebelum pulang, si kura-kura mengatakan supaya Goku jangan pergi dulu karena ada sesuatu yang ingin diberikan kepada Goku. Shu dan Mai kembali ke markas Pilaf. Mereka mengabarkan bahwa kabar lokasi Dragon Ball di lembah yang lalu adalah bohong. Yang ada adalah sekumpulan serigala liar dan monyet menyerupai manusia. Maksudnya adalah Goku. Pilaf yang kesal tiba-tiba mendapat info kalau di sebuah pulau terpencil ada tanda-tanda keberadaan Dragon Ball. Lalu Pilaf mengajak Shu dan Mai langsung berangkat ke sana bersama-sama. Di pantai, Goku dan Bulma yang masih menunggu, tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek bersama si kura-kura tadi. Dia mengenalkan diri sebagai kakek kura-kura atau Kame Sennin. Dia pun bertanya kepada si kura-kura siapa yang telah menolong kura-kura kembali ke pantai, dan si kura-kura pun menunjuk Goku. Kame Sennin mengatakan akan memberikan hadiah kepada Goku. Lalu Kame Sennin memanggil Kintown, sebuah awan yang bisa dikendarai. Kame Sennin berkata bahwa yang bisa mengendari Kintown hanyalah orang yang berpikiran bersih dan tidak kotor. Saat Kame Sennin mencoba naik, dia terjatuh, sedangkan Goku dengan mudah langsung bisa naik awan Kintown. Goku sangat senang bisa langsung mengendari Kintown. Pilaf bersama anak buahnya sampai di pulau terpencil yang ternyata adalah pulau dan rumah milik Kame Sennin. Di sana mereka datang untuk mencari Dragon Ball. Goku terlihat sudah sangat mahir mengendari Kintown. Bulma yang melihat Goku diberi hadiah juga mempertanyakan mana hadiah untuknya kepada Kame Sennin karena telah memberikan air garam dan rumput laut pada si kura-kura. Kame Sennin dengan santainya berkata bahwa dia akan memberikan hadiah kalau Bulma mau melepaskan pakaiannya. Bulma dan si kura-kura terkejut dengan permintaan Kame Sennin tersebut. Si kura-kura berkata mungkin itu sebabnya Kame Sennin gagal mengendarai Kintown. Namun untuk hadiah yang istimewa, Bulma akhirnya menyetujuinya. Seketika Bulma melepas pakaiannya dan membuat Kame Sennin mimisan.
Bulma lalu menagih hadiah dari Kame Sennin. Hanya saja Kame Sennin kebingungan mau memberi apa untuk Bulma. Tapi Bulma menyadari satu hal, bahwa Kame Sennin memakai kalung Dragon Ball. Langsung Bulma meminta Dragon Ball itu dari Kame Sennin sebagai hadiahnya. Kame Sennin mengatakan bahwa dia menemukan Dragon Ball itu 100 tahun yang lalu di dasar laut. Lalu dia memberikannya begitu saja kepada Bulma. Setelah Goku dan Bulma menerima hadiah, lalu berpisahlah mereka dengan Kame Sennin. Dan Kame Sennin pun pulang kembali ke rumah di pulau terpencilnya.